Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Rahma Rasulullah dengan 25014442. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya dari kelas 2025. Saat ini saya merasa sangat bahagia karena berkesempatan untuk berbincang bersama seorang guru yang sangat luar biasa dan tentunya memiliki banyak pengalaman dan memberikan inspirasi dalam dunia pendidikan. Selamat siang Ibu Novi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah bisa. Baik, selanjutnya mohon untuk perkenalkan dulu terlebih dahulu. Selamat siang semuanya. Saya Ibu Novi Suraya dari SDN Dawetan 2. Saat ini saya mengaku di kelas 3C. Terima kasih Ibu. Nah, bersama beliau kita akan berbagi pengalaman dan juga pandangan seputar bagaimana mendidik dengan sepenuh hati untuk membentuk karakter anak ini. Oke, kalau begitu langsung saja ya Ibu. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu bagaimana pandangan Ibu tentang arti penting pendidikan karakter bagi sekolah dasar? Terima kasih. Untuk pandangan saya, kalau untuk di tingkat sekolah dasar itu memang yang paling utama itu adalah pembentukan karakter siswa. Kalau untuk penyampaian materi pembelajaran itu mungkin bisa kedua ya. Yang penting adalah karakter. Mengapa? Karena pembentukan karakter itu memang yang paling bagus itu diterapkan dari siswa tersebut masih kecil, terutama di pendidikan sekolah dasar. Jadi kalau dari kecil mereka sudah ditanamkan karakter yang kuat, insya Allah nanti ke depannya anak-anak akan terbentuk karakter sesuai dengan akhlak yang baik. Kalau untuk materi pembelajaran nanti bisa menyesuaikan. Jadi yang penting adalah karakternya terbentuk. Terima kasih Ibu. Selanjutnya saya ingin menanyakan mengapa pendidikan karakter itu perlu ditanamkan sejak usia dini, khususnya di jenjang sekolah dasar ini. Kenapa pendidikan karakter itu harus ditanamkan di jenjang sekolah dasar? Karena memang ketika anak-anak itu berada di jenjang sekolah dasar, pembentukan karakter mereka itu lebih mudah untuk diasah, untuk diarahkan. Kenapa? Karena memang anak-anak kecil itu kan dasarnya mereka itu lebih mudah untuk meniru, ya kan? Jadi apa yang mereka lihat itu akan lebih mudah untuk mereka tiru. Nah, kalau itu kebiasaan-kebiasaan baik, kemudian perilaku-perilaku yang baik sudah mereka lihat sejak mereka ada di sekolah dasar, sehingga mereka akan meniru perbuatan-perbuatan baik tersebut, maka karakter mereka dari sekolah dasar itu akan terbentuk secara kuat. Nah, jadi nanti ketika mereka sudah ada di jenjang SMP, SMA, mereka sudah punya fondasi karakter yang kuat sehingga tidak akan terpengaruh dengan pengaruh dari teman-teman baru mereka ketika nanti di SMP atau SMA, terutama pengaruh dari hal-hal yang kurang baik ya. Jadi kalau memang dari SD mereka sudah punya karakter yang bagus, karakter yang baik, insya Allah nanti di SMP, SMA mereka juga akan terbentuk karakter yang baik. Berarti itu sangat penting ya Bu sebagai fondasi awal. Iya. Kalau begitu berbicara tentang nilai dan juga karakter. Nah, menurut Ibu nilai-nilai dan karakter apa saja yang paling utama ditanamkan dalam pendidikan sekolah dasar ini? Kalau untuk di sekolah dasar, menurut saya karakter yang paling utama untuk anak-anak itu yang pertama adalah ibadah mereka. Ibadah mereka. Jadi karena memang di negara kita kan diwajibkan ya untuk kita memiliki agama, kepercayaan dengan kebebasan agama yang diatur itu ya kan. Jadi memang kalau di sekolah dasar yang pertama kita mengajarkan anak-anak itu untuk paham dan tahu apa kewajiban mereka sebagai umat agama yang mereka anut. Kemudian yang kedua adalah disiplin. Disiplin anak-anak itu penting, terutama mereka disiplin waktu untuk datang ke sekolah, kemudian disiplin mereka untuk mengerjakan tugas-tugasnya, kemudian disiplin mereka untuk melaksanakan kewajiban mereka di sekolah, itu harus ditanamkan dari kecil. Kemudian yang karakter selanjutnya
adalah rasa tanggung jawab. Anak-anak apalagi di zaman sekarang kan banyak anak yang terkadang itu mereka belum merasa kalau belajar itu adalah kebutuhan, ya kan? Mereka masih sebatas ya sebetulnya aku sekolah, ya kan? Nah ini yang perlu kita tanamkan agar mereka itu tahu belajar itu adalah tugasku, belajar itu adalah tanggung jawabku yang harus aku kerjakan agar aku nanti di masa depan itu bisa lebih baik, bisa meraih apa yang aku cita-citakan. Dan mungkin yang terakhir adalah karakter apa yang harus ditanamkan ke anak-anak itu adalah rasa toleransi, ya kan? Saling menghargai sesama teman ketika mereka ada di kelas, ada di rumah, ada di masyarakat. Karena memang lingkungan kelas itu kita muridnya anak-anak itu heterogen, ya kan? Berbagai macam karakter. Tidak semuanya itu anak-anak itu sesuai dengan apa yang diinginkan mereka, ya kan? Nah sehingga mereka harus bisa menghormati jika ada teman yang berbeda pendapat, jika ada teman yang berbeda keyakinan, ada teman yang mungkin tidak sefrekuensi atau tidak tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi mereka harus bisa menghargai. Mungkin itu yang harus ditanamkan. Terima kasih, sangat luar biasa sekali ya jawabannya. Oke, nah, terkait dengan peran seorang guru, menurut Ibu sendiri, apa sih peran guru untuk membentuk karakter siswa di dalam sekolah ini? Baik, kalau peran guru untuk pembentukan karakter siswa itu menjadi sangat penting. Mengapa? Karena anak-anak itu lebih ingat, lebih senang atau lebih di kepala mereka itu lebih termakna kalau itu dari gurunya. Misalkan mereka ketika dimarahi orang tuanya, mereka akan membantah. Tapi kalau itu yang mengingatkan gurunya, kemudian yang menasihati itu gurunya, mereka akan lebih bisa menerima. Karena mungkin yang ada di pikiran mereka adalah guruku itu loh pintar, guruku itu loh baik, ya kan. Jadi ketika seorang guru itu bisa menjadi contoh untuk siswanya, nah itu adalah sesuatu yang akan memberikan pengaruh yang luar biasa buat anak-anak. Nah, jadi selain kita menjadi contoh untuk anak-anak, seorang guru juga harus bisa menjadi teman untuk mereka. Karena kenapa seperti itu? Karena terkadang anak-anak itu di rumah itu tidak semua anak itu mendapatkan perhatian yang sempurna dari orang tua. Kadang ada orang tua yang sudah sibuk dengan pekerjaannya, orang tua yang pulang malam nggak sempat untuk mendengarkan obrolan anaknya, ya kan. Jadi terkadang itu mereka lebih nyaman kalau cerita dengan guru. Nah, dari situ, dari mereka yang cerita, mereka yang sharing itu kita bisa ketika mereka sharing itu kita bisa memasukkan nilai-nilai yang pengen kita tanamkan ke anak-anak. Jadi kalau saya itu seringnya seperti ini. Biasanya kalau waktu istirahat di sekolah itu saya jarang keluar dari kelas, jadi saya lebih sering di kelas. Nah terkadang ketika istirahat itu ada anak-anak yang nggak jajan, kadang ada yang mereka yang tetap di kelas mungkin makan bekal atau mungkin main sama teman. Nah dari situ kita bisa lihat karakternya anak-anak ini gimana. Kalau sama temennya dia nggak mau menang sendiri, dia bisa menghargai apa tidak, dia makan bekal dari orang tuanya atau tidak, itu kita bisa lihat. Kan kalau pelajaran aja nggak bisa. Nah ketika istirahat itu terkadang ada yang pasti kalau guru di SD itu kalau jam istirahat kan pasti ada anak-anak yang berobol di mejanya guru, ya kan. Nah itu pasti mereka akan cerita, oh di rumah gini-gini, kalau gini-gini. Nah dari situ kita bisa tahu, oh berarti anak ini kalau di rumah tuh keluarganya utuh, keluarganya broken, keluarganya ini apa enggak itu dari situ. Jadi kalau peran guru untuk di sekolah dasar itu sangat besar ya. Jadi akan beda dengan guru SMP. Kalau SMP apalagi sebelumnya sebelum sekolah ya, tidak seintens guru kelas untuk anak-anak. Jadi kalau guru SD memang favoritnya anak-anak lah. Jadi mereka meskipun sudah SMP, SMA bahkan kuliah, tetap yang dicari adalah guru SD, ya bukan guru SMP, SMA kan jarang sekali. Tapi ya datangnya ke sekolah SD-nya, guru kelasnya yang dulu gimana. Jadi peran guru itu sangat penting ya untuk pertumbuhan karakter yang baik bagi siswa-siswa. Lalu jika dalam praktiknya ada siswa yang sulit dibimbing, biasanya kan ada ya
kalau di kelas itu memang murid, apalagi kalau cuma murid kelas saya 10 siswa saja sudah berbagai macam karakter, apalagi 32. Kondisi di kelas saya itu ada 3 siswa yang boleh dibilang ABK juga. Nah itu kita tidak bisa menanganinya sendirian, jadi kita tetap perlu adanya kerjasama antara guru, orang tua, sama psikolog. Kalau saya dengan psikolog yang karena memang anak kalau mereka sudah bisa dibilang ABK, maka kita harus kerjasama, paling tidak kita meminta apa ya, pemahaman atau titik dari psikolog yang memang mereka punya kemampuan untuk menangani anak seperti itu. Kalau saya sebagai jadi selain saya manggil orang tuanya, jadi kan saya akan menyambut orang tuanya kondisi anaknya kalau di kelas seperti ini kalau menulis seperti ini, nulisnya seperti ini, sudah bisa membaca atau ini. Nah, nanti kalau memang dirasa anak ini itu tidak bisa mengikuti perkembangan teman-temannya, biasanya dari pihak kami sekolah akan meminta mereka untuk dilakukan tes IQ. Nah, tes IQ itu akan terlihat karena ini tes IQ-nya sebatas apa, kemudian langkah apa yang harus kita lakukan sebagai guru dan juga orang tua untuk perkembangan dan pertumbuhan anak supaya tetap bisa mengikuti temannya. Tapi memang tidak akan bisa yang kita samakan anak A dan B, A ini IQ-nya di atas 100 misalnya, dan ini 80, kan nggak akan mungkin bisa mencapai hal yang sama. Tapi setidaknya mereka akan bisa sama-sama mendapatkan hak yang sama di sekolah meskipun hasilnya nanti akan berbeda. Jadi tetap harus ada kerjasama antara guru, orang tua, kemudian kepala sekolah di sini juga, kemudian psikolog atau psikiater. Terima kasih Ibu, sangat bermanfaat sekali ya penjelasannya. Sebagai penutup, apa harapan Ibu terhadap perkembangan karakter siswa setelah mereka lulus dari sekolah dasar? Menurut saya pasti semua guru, apa sih yang diharapkan guru dari siswanya? Bukan hal yang bukan hal yang siswa harus menjadi seorang ibu, tidak. Tapi paling tidak itu adalah setidaknya ketika mereka nanti lulus dari sekolah dasar itu, mereka akan dikenal masyarakat sebagai anak yang baik, anak yang bisa menghormati orang tuanya, anak yang mereka bisa menghormati guru-gurunya. Kalau masalah mereka pintar atau tidak itu mungkin nomor sekian, tapi setidaknya mereka lulus dari sekolah dasar itu sudah memiliki karakter dan perilaku yang baik untuk mereka bawa nanti di SMP, SMA ataupun jenjang seterusnya. Itu yang menurut saya paling penting. Apalagi di zaman sekarang yang pengaruh untuk anak-anak itu luar biasa. Pengaruh dari gadget, pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari tontonan mereka itu luar biasa. Jadi kalau sebenarnya hanya guru yang berperan tidak bisa, harus ada peran dari orang tua karena di waktu mereka sebagian besar di rumah dan mereka yang bisa membatasi tontonan anak-anak adalah orang tua. Jadi diharapkan nanti ketika anak-anak itu sudah lulus bisa mencontoh, bisa menunjukkan perilaku yang baik sebagai siswa, sebagai generasi penerus itu semua. Berarti peran orang tua juga sangat membantu ya Bu dalam proses informasi. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan. Jawabannya tentu sangat bermanfaat terutama dalam mengenai arti penting pendidikan karakter dari siswa sekolah dasar. Oke, berarti kesimpulannya pendidikan karakter itu sangat penting ya Bu di sekolah dasar. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi kita semua. Terima kasih Bu sekali.